Pembukaannya adalah begini. Saya dengan Pak Bambang dan beberapa teman lain dari eh, istilahnya dari banyak kan praktisi ya, praktisi trainer, motivator dan lain-lain itu berencana mau buat gerakan bagaimana pendidikan yang baik untuk anak dan remaja di Bolmong. Bentukannya kayak apa, kita sementara lagi menjajaki. Nah, tapi rencananya karena saya bawa Pak Bambang ke komunitas kita, Pusat Pengembangan Anak dan Remaja di Bolmong, adalah untuk membahas kenapa sih anak Bolmong ini susah baca gitu kan? Bagaimana sih kenapa sih dibacanya terbata-bata? Kenapa sih kok bahasa Indonesia sulit sekali? Nah, ini hari ini coba kita diskusikan karena kita banyak banget ngebahas tentang program-program remaja, tapi kita kurang membahas program-program anak usia 6 sampai 8 atau 9 11 tahun yang biasanya dasarnya lebih banyak kepada cara membaca. Hari ini Pak Bambang ini adalah pemerhati, pemerhati dari literasi. Jadi mari kita berikan kesempatan kepada Pak Bambang. Teman-teman diharapkan bisa aktif ya, supaya kalau ada pertanyaan atau apa silakan. Oke, terima kasih Pak Bambang. Monggo. Salam, salam sejahtera semua. Terima kasih Pak Timotius yang um, mengundang saya ya untuk melakukan diskusi dan pengenalan terhadap apa itu super speeding. Ada alfa tetanya di belakang karena memang kita nanti membagi-bagi super speeding itu dalam bagian-bagian. Salah satunya SSRA. Saya sudah siapkan materi yang sebetulnya materi ini sangat panjang, jadi ada namanya preview pengenalan sebenarnya. Nah, pengalaman saya, kenapa saya mungkin aktif di membaca ini, karena memang saya berpengalaman sejak SMP ya, saya sudah mulai menulis. SMA dapat juara-juara tentang karya tulis, kemudian pendidikan saya juga ilmu komunikasi, ditambah lagi kerja saya ke wartawan, public relation, promosi, marketing, sehingga tidak lepas dari membaca. Tidak lepas dari membaca. Malah salah satu kiat dari seorang motivator yang ada dalam film The Secret, namanya Brock Proctor ya. Dia mengatakan kalau kita mau jadi manajer atau direktur dengan cepat, banyaklah membaca, gitu ya. Jadi 2 jam lah ya minimal pulang pergi kita kerja itu baca, 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 maka kamu akan cepat jadi manajer gitu kan atau direktur. Dan saya praktekkan betul, gitu ya, betul. Cepat sekali saya jadi manajer dan direktur karena saya menguasai bidang saya. Jadi kalau kita menggunakan membaca ini untuk bukan saja ya untuk pendidikan, tapi juga untuk karir. Bahkan di masa tua kita bisa kita gunakan untuk tetap berpenghasilan. Ini bentuknya preview ya dan diskusi. Kenapa? Pelatihan ini panjang sekali. Minimal itu 8 jam, 7 jam ya. Dan yang paling bagus itu adalah 12 jam. Itu baru kita bisa menjamin seorang bisa meningkatkan minat bacanya sampai 500%, bahkan ada yang sampai 1000%. Ya. Jadi kalau pertanyaannya, meningkatkan minat dan kecepatan membaca 1000%, bisakah? Jawabannya bisa. Ya. Kita pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia setelah India ya, tapi kita nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Kecepatan rata-rata kita itu 200 kpm atau kata per menit. Dan minat baca kita 0,001%. Ini berdasarkan penelitian dari World Mouth Literasi atau dari UNESCO. Dengan SSRA, ya, dengan teknik membaca super speed reading alpha theta, kita bisa meningkatkan minat baca 1000% bahkan lebih. Persoalannya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Nah, kebanyakan kita banyak yang mau ditanya mau nggak guru-guru, kepala sekolah mau nggak, dinas pendidikan mau nggak, jawabannya mau. Tapi mau banget nggak? Nah, di sini masalahnya ya. Kita tidak mau banget. Akhirnya ya kita begini-begini saja. Nah, eh, saya perkenalkan dulu Alpha Theta Indonesia adalah sebuah lembaga pelatihan dan pengembang pemberdayaan SDM berbasis mind power. Jadi ilmu dasarnya adalah mind. Bagaimana kita memberdayakan pikiran kita yang katanya ya 99,9% masih tertidur. Jadi 1% itu yang dipakai, 99%-nya nggak dipakai. Jadi pemborosan yang paling besar di dunia ini ya di kuburan. Karena apa? Mati otaknya nggak dipakai. Nah, salah satu
bagaimana kita memberdayakan pikiran kita adalah baca cepat ini. Ya, karena dengan baca cepat kita bisa menguasai ilmu dengan cepat, mudah, permanen dan murah. Ya. Nah, jadi sayang sekali ya kalau misalnya pemerintah tidak menggunakan ini. Kita sudah ganti-ganti kurikulum, sudah gonta-ganti menteri, ganti presiden, tetap saja nggak bisa. Karena apa? Karena salah dari dasar. Ya, dasarnya salah. Nanti saya kasih tahu di mana salahnya. Apakah ini sudah disampaikan pemerintah? Sudah. Ya. Kenapa tidak pemerintah tidak melakukannya? Saya nggak tahu. Sampai sekarang saya belum pernah dipanggil, walaupun saya sudah ngirim surat 8 kali ke Menteri Pendidikan. Saya punya alasan bahwa literasi kita salah. Ya, semoga lah dengan kita mulai dari bawah, ya, dari masyarakat, ya, dari akar rumput, pemerintah mau mendengar. Nah, saya tadi udah saya ceritakan, saya pengalaman tadi dari membaca saya bisa menjadi manajer dan direktur. Saat ini adalah CEO Alpha Theta Literasi Indonesia. Nama perusahaan saya juga literasi, ya, ada literasinya. Berarti fokus pada literasi. Saya adalah ketua Gerakan Revolusi Mental berbasis literasi. Pendiri web Mitra Alpha Theta XYZ dan alphatheta.it. Nah, nanti Alpha Theta ini banyak sekali, salah satunya menjelaskan tentang apa itu baca cepat. Saya sudah menulis 38 buku dan 100 modul ya di bidang pelatihan jarak jauh maupun langsung. Pelatihan yang sudah diajarkan ke puluhan ribu orang, diantaranya manpower, mind mapping, super speed reading, kemudian be a winner, dan komunikasi. Oke, ini jawaban pertanyaannya, Mbak, bisa kita meningkatkan minat baca bangsa kita sampai 1000% dengan super speed reading Alpha Theta. Ya. Ini bisa untuk perusahaan, organisasi, ya, lembaga non-profit, kemudian lembaga pendidikan. Nah, sekarang ini udah versi 5.0. Nah, karena panjangnya pelatihan ini, maka kita harus mulainya dengan preview semacam ini. Ya, nanti mungkin sekitar 1 jam lah ya, atau kurang, kita akan saya panjangkan preview, silakan tanya jawab. Karena kita mau mulai dari mana ini gitu ya. Karena apa? Karena panjangnya bukan main. Wajib mengikuti minimal 7 jam atau minimal 5 jam. Ini sama dengan mengajarkan ilmu HRD. Ya, dia tidak bisa dimulai dari praktek, tapi mulai dari teori. Banyak orang, ya, kadang-kadang trainer ini, Pak, saya mau, bagaimana caranya? Ya nggak bisa, ya. Karena apa? Ada latar belakang. Kita tahu dulu apa artinya speed reading gitu ya. Apa bedanya dengan super speed reading? Nah, itu kita harus tahu dulu. Kemudian kita harus mengetahui dulu, bahkan mengukur dulu kecepatan membaca kita. Berapa? Barulah kita bisa tahu berapa kenaikan tingkat KPM membaca kita. Nah, pelatihan ini wajib diikuti secara sistematis. Ada orang yang, Pak, bagaimana baca 1 detik 2 halaman? Itu sudah tingkat mahir gitu, atau tingkat di kita itu pakar. Walaupun bisa diajarkan, anak TK pun bisa. Bagaimana kita membaca seperti membalik buku itu, seperti membalik uang kertas ya. Bisa dilihat ya, gitu ya, dibalik-balik gitu. Seperti ini buku misalnya, nah seperti ini misalnya ya. Nah, ini namanya unconscious reading, membaca atau fotografi reading. Sebetulnya kalau kita lihat di Cina, ini mulai dari yang ini, ya, dari membaca seperti ini tadi. Nah, gitu ya, dibalik, pokoknya seperti balik buku secepat kilat aja. Ya. Itu diajarkan kalau untuk orang dewasa justru di akhir. Kalau anak-anak justru itu di awal. Nah, ini kan unik ya. Kenapa? Karena anak-anak nggak pakai logika, dia melakukan saja. Kalau orang dewasa pertanyaannya banyak, bagaimana Pak logikanya kok bisa masuk? Nah, ini harus dibahas. Akhirnya nggak nggak kelar pelatihannya. Ya. Nah, wajib memulai dengan tes membaca. Kenapa kita mulai dengan tes membaca? Karena kita mau buktikan bahwa kecepatan membaca kita ini rata-rata 200 kpm, paling tinggi 250 kpm, ada juga yang 350 kpm. Tapi di antara 1.000 orang cuma 1 atau 2. Banyak ya orang yang mau langsung, tidak mau ikut tes baca. Akhirnya dia nggak tahu loh, peningkatan saya berapa gitu ya. Kemarin berapa, mau balik lagi nggak bisa karena dia udah keburu dapat ilmunya. Akhirnya nggak bisa dia diukur kecepatan membaca naik atau tidak. Kemudian wajib memiliki Android. Jika tidak, akan dicarikan solusi lain. Nah, sebetulnya malang sekali ya, ada sekolah negeri, pesantren, atau sekolah-sekolah agama, atau sekolah-sekolah swasta yang menghancurkan HP. Ini menunjukkan bahwa gurunya nggak ngerti ini baca cepat. Baca cepat itu butuh alat, ya, namanya Android. Ya.
Bagi kita mungkin anggap itu musuh ya bagi sekolah. Padahal kalau di ini dipakai luar biasa hasilnya. Ya, ini ibarat ada mobil kita pakainya sepeda gitu ya menuju ke sekolah atau menuju tujuan lama jadinya kan. Oke, nah kemudian uh, kita wajib membaca secara berurutan sesuai SOP-nya. Jadi membaca itu tidak langsung bolak-balik buku, daftar isi, ada urut-urutannya yang harus dilakukan. Kalau tidak melakukan urut-urutan ini disebut kesalahan, kesalahan psikis yang kalau dia lewatkan bagian-bagian ini nggak bisa juga dia baca cepat, walaupun dia tahu tentang skimming, scanning, ya wajib Oke. melaksanakan tugas demi tugas. Nah, ada tugas yang harus dikerjakan. Kita pernah ya, awal-awalnya mengatakan harus kerjakan ya tugas ini, dia nggak kerjakan. Akhirnya setelah selesai pelatihan, dia nggak dapat manfaat sama sekali. Karena apa? Kita nggak bisa mengukur sejauh mana dia sudah melaksanakan tugas atau sejauh mana pengetahuannya, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini kita harus mengikuti tahap demi tahap pelatihan, tidak melompat-lompat. Karena ada orang yang senang scanning, ada orang yang senang mapping, blink ya. Kemudian ada lagi yang senang nanti dia tentang belajar tentang cara kerja pikiran. Nah, tiap orang berbeda, makanya kita urut supaya orang-orang itu belajar serentak dan sama. Ya, berikutnya tadi sudah ya, pelatihan ini minimal 5 jam dan nggak boleh ada istirahatnya kalau 5 jam. Pengalaman saya diundang di sekolah di Bandung 5 jam, rencananya udah kita sepakati 5 jam. Tapi mereka sudah lama masuknya molor, istirahatnya molor. Akhirnya cuma 3,5 jam. Saya bilang saya tidak bertanggung jawab kalau ini tidak efektif. Karena bukan kesalahan saya. Saya udah minta 7 jam ya di 5 jam kan. Tapi guru-guru tidak disiplin. Saya bilang percuma Anda mengeluarkan uang. Ya, kalau pada akhirnya tidak disiplin. Akhirnya Anda juga tidak bisa kan untuk melakukan wajib baca. Menggerakkan literasi di sekolah. Nah ini penting. Disiplin guru, kemudian komitmen kepala sekolah, dan jika perlu dukungan dari Kementerian Pendidikan, itu wajib hukumnya. Kalau tidak, percuma. Kita tidak bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain soal membaca ini. Nah, setelah pelatihan harus diambil alih oleh guru dan kepala sekolah. Ya, kami akan membimbingnya, kami akan memantaunya, ya kami akan mencoba untuk terus membimbing, itu garansi kami. Nah, kadang-kadang sekolah sudah pelatihan sudah, itu bukan target kami, ya. Target kami itu adalah semua kalau bisa meningkatkan minat bacanya minimal 100%, sangat minimal. Oke, dan terakhir, pelatihan ini harus dimulai dari teori, ya. Ada landasan berpikir dan latar belakang. Kenapa ada pelatihan ini? Kenapa harus SSRA? Kenapa tidak cukup dengan baca cepat saja, gitu ya? Paham Bapak Ibu ya sampai di sini ya. Kita mungkin ada beberapa slide, kita nanti jeda kemudian tanya jawab dari apa yang sudah disampaikan. Nah, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sebagai motivasi, ya. Bagian-bagian ini penting saya sampaikan, mengingat ini bukan persoalan satu dua orang, ini persoalan bangsa. Negeri kita ini malas baca. Kita adalah negara paling malas baca buku di dunia. Kita berada di peringkat 60 dari 61 negara menurut UNESCO, ya, dari World Most Literate, ya, tahun 2016. Nah, kita lihat, kalau lihat yang paling bawah ini, ya, kita berada di nomor 60, lihat Thailand di atas kita sedikit satu ya. Di bawah kita ada Botswana. Ini negara di mana nih? Afrika ya. Afrika udahlah, memang rata-rata penduduknya memang boleh katakan bodoh ya. Masa kita ada di sana gitu ya. Apakah kita bangsa bodoh kalau begini? Nah, ini pertanyaan ya. Kalau menurut PBB, UNESCO ya, dalam hal ini, negara yang bodoh bukan lagi negara yang tidak bisa baca tulis, tapi negara yang malas baca. Nah, kalau lihat dari data ini, boleh dong kita dikatakan negara paling bodoh. Jangan marah kita. Karena apa? Kita bicara data. Ya, bukan bukan sekedar mengatakan oh, cuma malas baca aja kalau bilang bangsa bodoh. Nanti kita lihat ya data-data. Saya bicara pakai data. Saya mengumpulkan data ini untuk meyakinkan kita, ayo sama-sama kita bangun. Ini datanya loh, ya. Di tahun 2022 ya dalam Hari Buku Nasional, literasi Indonesia peringkat 62 dari 70 negara. Berarti ketika diteliti lagi dari 70 negara, kita ada di peringkat 62. Ya tetap saja termasuk rendah di dunia, ya.
Oke, nah kita lihat negara yang paling tinggi adalah Finlandia. Kita berada di urutan 60. Ini yang tadi ya, world most literasi. Ya. Nah, kita lihat Eropa ya umumnya ya. Tidak ada Asia di sini. Kecuali nanti Cina. Nah, kita lihat apa kunci Finlandia sebagai negara paling bagus pendidikannya. Ternyata wajib baca. Ini ya. Kita perhatikan ini. Orang-orang terbaik untuk menjadi guru. Mereka menciptakan guru terbaik dan menerapkan kecintaan membaca pada warganya sejak dini. Oke. Nah, kita lihat Cina. Cina juga yang terbaik pendidikannya. Kanada. Ya. Nah, kita lihat kita bukan saja minat bacanya rendah, tapi minat belajarnya pun rendah. Ya, jadi minat minat untuk belajar pun itu rendah sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kenapa? Kami kan sudah lebih dari 10 tahun ya memberikan pelatihan-pelatihan kepada pelajar. Kami sering mengundang anak-anak pelajar. Nggak ada yang mau datang. Dikasih undangan 20, yang datang cuma 5. Ditanya kenapa? Nggak jelas alasannya. Berarti minat belajarnya juga tidak ada. Oke. Mereka merasa cukup dari gadget. Apa sebabnya? Ini banyak pengaruh tentang gadget, ya, internet, kemudian pendidikan baca cepat itu nggak pernah ada, ya, kemudian nggak sadar manfaatnya. Memang benar kalau orang tidak sadar manfaatnya, maka dia tidak mau baca. Ya bagaimana mungkin kita nggak tahu manfaat suatu barang, kita membeli. Sama ya. Nah, pertanyaan ini datang dari dokter loh. Pak Bambang, apa sih manfaatnya baca cepat? Bayangkan, seorang dokter menanyakan apa manfaat baca cepat. Ya, oke. Nah, membaca dan mutu pendidikan. Ini kita bicara mutu-mutu dulu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini tahu ya, yang guru ya, skor PISA, program for International Student Assessment kita juga termasuk yang terendah di ASEAN. Ya, semua di ASEAN negara berapa negara itu? Kita yang terendah, ya. Di bidang sains, itu yang dinilai adalah sains matematika ya dan membaca. Seperti dikatakan oleh Mbak Nana ya, Najwa Shihab, itu anak-anak kita membaca nggak ngerti apa yang dia baca. Apa bab ya, eh, subbab itu kemudian dia tidak bisa menyampaikannya dalam bahasa dia sendiri, nggak bisa. Ya. Nah lihat kita turun terus ini skor PISA kita anjlok terus ini. Ya. Why pertanyaannya kenapa anjlok? Ya. Cina adalah yang terbaik di dunia. Sama Malaysia saja kita udah jauh ketinggalan. Thailand, ya Thailand dulu tadi berapa? Nomor 59, kita 60. Sekarang Thailand udah jauh di atas kita. Kita masih aja di bawah. Nah, peran tadi Pak Timotius mengundang saya di sini. Saya pikir ini kita mau ngajak dari Bolmongdo ya, supaya bagaimana di Bolmongdo ini bukan hanya Bolmongdo, Pak, semua ya, semua daerah ini mengalami hal-hal ini. Semakin kita tidak melakukan SSRA, semakin jauh kita tertinggal. Tuduhannya siapa? Kementerian Pendidikan menuduh guru penyebabnya. Ya. Guru menuduh lagi pemerintah sebabnya, orang tua sebabnya, karena tidak mengajari anak dari sejak awal tentang membaca. Ini akhirnya tuding-tudingan. Ya. Nah, indeks pendidikan Indonesia rendah, daya saingnya juga lemah. Ini akibatnya. Ya. Nah, ini ironisme literasi kita. Bapak Ibu, saya sampaikan ini dulu ya, nanti kita baru diskusi. Kita lihat ya, Indonesia adalah peringkat kedua negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak di dunia. Ya, nomor 1 kita lihat India. 2 kita, Rusia, Tiongkok. Nah, semuanya ini negara yang pendidikannya terbaik di dunia. Lah kita kenapa yang terendah di dunia? Bukan hanya minat baca Bapak Ibu ya, tapi juga mutu pendidikan kita juga terendah di dunia. Termasuk terendah di dunia. Saya nggak mengatakan terendah di dunia, tapi termasuk. Ya. Nah, kita lihat, Pak, tapi kan di internet kita jago. Benar, benar. Kita adalah pengakses internet nomor 6 tertinggi di dunia setelah Jepang. Ya. Pertanyaannya, ya, pertanyaannya, apa yang kita akses? Ada yang tahu? Apa yang kita akses di internet itu sebetulnya oleh anak-anak muda kita? Buku kah? E-book? Pelajaran? Tapi yang diakses adalah hoax dan situs porno. Ini masalah nih, Pak. Ya. Ini masalah besar ini. Ini nanti terkait dengan pelajaran revolusi mental.
Nah, kita lihat, kita adalah ranking satu pengunduh bokep di Asia. Ini fakta. Ya, saya tidak mengarang, tapi saya ambil ada referensinya. Nah, dan kita adalah pengakses hoax terbesar di dunia. Itu paling cerewet negara kita ini. Ya, rajin di tweet, rajin di FB, rajin di TikTok, rajin, Mbak. Ya. Oke, nah kita lihat perbandingannya. Singapura ada anak yang bisa nulis buku itu umur 9 tahun, ya. Dia sudah menulis 320 buku ya. Nah, anak-anak kita masih beginian ini. Karena apa? Tidak ada pengarahan. Bagaimana mereka baca buku? Jangankan baca nulis buku ya, baca buku pun mereka ini nggak ngerti. Nah, kenapa nggak mengerti? Memang ada kesalahan, Pak. Maaf dari pemerintah. Saya kemarin Zoom ya, saya sering Zoom dengan penggiat literasi. Saya tanya sama ada yang mengaku di situ menyusun kurikulum Kementerian Pendidikan. Saya tanya, berapa Pak target KPM kita, kecepatan membaca kita? Ternyata SD 200, 250 SMP 300 untuk SMA. Saya bilang sampai kiamat pun kita tidak akan pernah bisa meningkatkan minat baca kita. Kalau targetnya saja sudah rendah. Ya. Kan ada gaya sentrifugal Pak ya. Kalau kita mau menembak sasaran, lompat 1 meter, harus bayangkan 2 meter. Lah kita mau lompat 100 meter, yang dibayangkan 50 meter. Ya akan pernah tercapai. 300 itu terlalu rendah. Minimal itu adalah 350 atau 400. Cina sekarang sudah di 550. Makanya mereka tidak terkalahkan. Nah, celakanya ini berpengaruh pada skor IQ kita. Kita ini terendah di dunia ya. Ini data sekali lagi ya. Kadang-kadang banyak yang marah, Bapak kenapa mau menjelekkan Indonesia? Lah saya bukan menjelekkan, ini mau menunjukkan fakta bahwa bangsa kita ada prestasi lainnya, iya, ya. Nah, ini kita di atas Timor Leste. Kecerdasannya ya. Mari kita lihat potret kita, efeknya apa? Kita termasuk urutan negara nomor 73 ya, termiskin di dunia. Konsumerisme kita yang tertinggi di dunia, termasuk tertinggi di dunia ya. Kita nomor 1 kalau nggak salah ini, ya. Setelah Amerika. Jadi Amerika sekarang kita gantikan posisinya. Ya. Kita negara agraris, tapi akhirnya tidak mandiri. Ini fakta Bapak Ibu sekali lagi ya. Kita mengimpor beras, gandum, gula, ya kedelai, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan garam dan air pun kita impor. Ini fakta sekali lagi. Mana datanya? Ini datanya. Ini air nih kita impor dari mana Pak? Dari Malaysia kita impornya. Nih, lihat nih Malaysia adalah kita coba bayangkan. Kan data-data ini seperti ditutup ya. Atau kita tidak mau melihatnya karena itu memalukan. Kalau saya kan saya ambil. Ya untuk apa tujuannya? Memotivasi. Ayo, kita bangsa udah begini. Ya kita sedang menghadapi era industri 4.0 ini. Nah, kreativitas kita juga termasuk terendah ya di ASEAN, ya. Pak, tapi kan banyak penemu bangsa kita. Banyak, Pak. Kita menemukan diambil alih ya dengan bangsa Jepang, bangsa apa, bangsa kita tidak memanfaatkan. Kreativitas kita juga terendah di dunia, produktivitas dan kreativitas ya. Nah, kemudian kebahagiaan kita juga terendah di ASEAN. Ya, ini efeknya apa ya? Cyber security kita rendah. Tapi Pak banyak sekali anak-anak kita yang luar biasa. Benar. Ya, banyak sekali anak-anak kita yang luar biasa di internet. Bahkan kita bisa meretas Cina. Cina bisa kita buat repot. Amerika bisa kita buat repot. Tapi begitu dana besar ya untuk kita itu dikasih tentara. Tentara disuruh ngurusin security komputer internet. Jagoan anak kita Pak dikasih 1 miliar aja udah bisa dia nang atas itu. Tapi kenapa? Ya pemerintah tidak percaya pada masyarakatnya. Termasuk inilah ya super speed reading kita sudah ciptakan seharusnya bisa meningkatkan minat baca kita 1000%, tapi pemerintah nggak pakai. Siapa yang bisa pakai? Ya rakyat. Ayo kita mulai dari rakyat. Ya kalau udah korupsi ya udahlah Pak, semakin tinggi sekarang ini. Ya ini diakui sendiri oleh Pak Mahfud MD. Kita sepertiga dunia ini negara paling korup sekarang ini. Ya di zamannya Pak SBY juga begitu. Ya di zamannya jadi memang tinggi korupnya ini karena apa? Ada kaitannya dengan literasi? Ada, Pak. Ya. Nah, soal terorisme, radikalisme, intoleransi, ini akan terjadi, Pak. Karena apa? Karena orang hanya baca satu buku. Orang hanya baca satu mazhab. Menurutnya dia adalah dia yang terbaik. Menurutnya dia yang paling benar. Kenapa? Karena dia tidak membaca dari sebelah sana. Ya, ibarat orang dari angka 6 melihat angka 6, dia tidak bisa melihat dari angka 9. Ini yang terjadi karena dia tidak mau baca buku.
Nah, siapa musuh negara kita? Ya koruptor, pelindung koruptor, pejabat yang tidak move on, yang nggak peduli masa depan bangsa. Ini musuh kita, Pak. Nah, bagaimana memerangi mereka? Sadarkan. Ya, itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Oke, nanti begini ya. Malas baca ini jangan dianggap sepele ya, karena akan menimbulkan kebodohan. Kebodohan memunculkan pengangguran. Pengangguran memunculkan kemiskinan. Kemiskinan memunculkan banyak masalah udah pasti. Masalah akan memunculkan kriminalitas. Kriminalitas akan memunculkan demonstrasi. Akhirnya berujung pada anarkis dan bakar-bakaran Pak kerusuhan dan akhirnya negara chaos. Jangan dikira ya membaca ini tidak ada pengaruhnya kepada nasib suatu negara. Kalau kita belajar ilmu manpower, ya, 90% informasi yang ada di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini adalah negatif. Artinya, kalau kita biarkan memasuki pikiran kita, itu sama dengan kita membiarkan masuk dalam bawah sadar kita. Tanpa sadar, dia akan bangkit. Ya, kalau kita pernah belajar tentang teori gunung berapi ya, yang bisa meledak kapanpun. Nah, ini gambarnya aja. Apa ancaman kita di masa yang akan datang? Ini ancamannya industri 4.0 atau 5.0. Bahaya apa yang akan mengancam kalau kita biarkan? Saya sebetulnya ingin mengajak Bapak Ibu mulai dari daerah kita masing-masing, mulai dari organisasi kita masing-masing. Karena kalau secara nasional saya berjuang udah capek juga gitu ya, tapi saya terus berjuang. Era industri 4.0 atau 5.0, 4.0, 5.0, ini Pak Jokowi sering mengucapkan, tapi tidak pernah menyampaikan apa bahayanya, apa ancaman yang terjadi di era ini. Bapak Ibu tahu bahwa di era industri ini, tenaga manusia akan digantikan oleh internet dan robot. Ada 80 juta pekerjaan yang akan hilang digantikan oleh internet dan robot. Ingat, ini jenis pekerjaan, bukan orang. Ya. 80 jenis pekerjaan yang akan hilang. Kemudian ada 90 juta pekerjaan baru yang akan muncul yang kita tidak siap untuk di sini. Bapak Ibu sekarang sudah mulai muncul, ya sudah mulai ada masalah. Ya sudah susah mencari pekerjaan. Jarang orang sekarang buka lowongan kerja. Karena apa? Karena sudah ada internet dan robot. Jangankan perusahaan yang produk konsumtif ya. Produk di bidang startup aja sudah mulai berjatuhan. Memakan mereka sendiri kan, mereka yang buat artificial intelligence, mereka sendiri yang termakan pekerjaannya. Desain grafis yang tadinya kita pikir akan maju gitu ya, pembuat website gitu ya, desain developer, mereka tuh tersisih ya oleh artificial intelligence. Nah, apa yang akan hilang pekerjaan itu diantaranya adalah marketing, ya offline ya, buruh, pegawai, pekerja lapangan, pengantar surat, sopir, analis kredit, bahkan pendidik. Guru ini sebentar lagi akan hilang, dosen udah hilang. Untuk apa lagi orang belajar lewat guru kalau misalnya lewat internet bisa. Ya, sekarang perguruan tinggi luar negeri banyak masuk ke Indonesia. Kita belajar di Indonesia, dapat ijazah dari luar negeri. Bisa, kenapa enggak? Ya, pengacara, dokter. Kenapa? Bapak Ibu gak usah tanya pengacara sekarang, tanya aja artificial intelligence. Saya punya masalah begini. Gimana saya mengatasi masalah ini? Keluar itu undang-undangnya, hukum-hukumnya. Saya sakit ini, ciri-cirinya begini. Robotnya jawab, Anda mungkin penyakit ini, penyakit ini. Setidaknya kita tahu. Ya. Makanya orang nggak perlu lagi ke dokter. Kecuali dia udah sakit, baru dia ke dokter. Ya. Kalau cuma masuk angin aja nggak perlu ke dokter. Oh, Anda cuma masuk angin katanya. Nah, pekerjaan baru yang muncul apa? Graphic designer. Ini masih bisa lah ya, programmer. Kemudian all engineer, kemudian marketing. Ini marketing online. Nah, ini adalah bukti pengangguran-pengangguran yang sudah mulai terjadi di mana-mana, apalagi setelah COVID kemarin. Ya, kemarin tuh 7 juta pengangguran, 7 juta ya, kemudian naik. Jadi sekarang ini kalau nggak salah sudah mencapai 15 juta, naik terus ya. Nah, kemudian apa yang jadi sasaran? Gojek sekarang, ya kan? Mahasiswa, ya sarjana banyak yang Gojek. Bahkan menjadi siapapun saya membayar, ya. Saking orang maunya bekerja. Ya, oke, jadi apa yang kita lakukan? Belajar dari Thailand. Ya. Thailand kenapa bisa tiba-tiba naik gitu ya? Karena mereka pertama ya, waktu sekitar 10 tahun yang lalu mereka sudah belajar tentang mind mapping. Mind mapping ini bagian dari super spreading. Ya, Thailand dan Singapura ini belajar itu. Sebelum dinyatakan sebagai negara paling malas baca di dunia, mereka sudah belajar mind mapping. Ya. Nah, kita perhatikan ya, Thailand tadi nomor 59. Oke. Nah, apa yang dilakukan Thailand? Baca buku, wajib. Pokoknya sebelum mereka lulus sekolah,
5 buku harus wajib dibaca. Wah, dimanapun mereka baca, Pak. Di bandara, di mana, mereka harus baca. Indonesia masih aja gadget yang ditangani, kan? Nggak bisa kita tangani. Begitu COVID, ya, kita seperti lost generation, ya, apa namanya, seperti tidak melakukan apapun. Padahal waktu itu kalau kita pakai, seharusnya kita bisa meningkatkan minat baca. Setiap siswa wajib baca, ya, karena di rumah nggak ada dilakukan itu. Ya, memang keuntungan kita adalah anak-anak orang tua jadi yang nggak tadinya nggak gaptek jadi tadinya gaptek sekarang nggak gaptek, itu aja kelebihannya. Tapi minat baca dan mutu pendidikan anjlok, seanjlok-anjloknya. Oke, kita lihat nih ya keprihatinan kita. Kita lihat Filipina ini sudah 52% minat bacanya. Kemudian Thailand 65%, ya. Singapura 74%, Jepang 82,3%. Berapa Indonesia? Indonesia 0,0001%. Terlalu, kata Om Irama. Ya, coba bayangkan, kita jauh tertinggal. Dengan Thailand aja, kita ini dananya banyak, Bapak Ibu. Orangnya pintar-pintar, strateginya jago, tapi hasilnya nol. Thailand hanya dengan gampang saja, wajibkan baca. Ya. Jadi kuncinya wajibkan baca. Berhasil mereka. Ya. Kita lihat ya, Thailand tuh setiap siswa sebelum tamat SMA wajib baca 5 buku. Hasilnya Malaysia dan Singapura 6 judul buku, ya. Kemudian kita lihat Jepang, ya, 15 judul buku. Kemudian Eropa 22 judul buku. Berapa Indonesia? Satu pun tidak. Jangan kaget, ini bukan kita sendiri, ya. Mungkin tanya pada diri kita sendiri, apakah kita baca satu buku tahun ini? Saya tanya pada guru, ternyata mereka satu pun tidak. Saya tanya pada petugas perpustakaan. Waktu saya melatih orang perpustakaan, ada beberapa orang perpustakaan. Saya bilang, berapa buku kamu baca sebagai orang perpustakaan? Bingung dia jawabnya. Satu, Pak. Gitu. Kenapa satu? Satu juga nggak selesai. Kata, kenapa nggak selesai? Ya, karena saya berharap, ya, besok baca lagi. Nggak bisa. Buku nggak bisa dibaca sama dengan kita makan, Pak, ya. Makan kalau kita makan sedikit, nunggu 2 jam lagi, Pak, udah nggak enak. Sama dengan buku. Karena itu baca harus cepat, selesai. Sama dengan kita makan di Padang. Makan selesai, Bapak Ibu. Ya. Kalau enggak, ya udah. Nggak akan mau lagi lah baca berikutnya. Ya, ini hasil penelitian BPS, ya, jadi bukan hanya kita. Nah, bagaimana negara lain? Mereka belajar super speed reading. Buku tentang super speed reading banyak sekali di sana. Ya, ini banyak buku-buku ini. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat baca cepat itu bagaimana. Oke, kita lihat ya baca cepat itu begini. After completing the course, he says he is able to read this fast and be tested on anything in this book. By the way, he is reading the book upside down because according to subliminal dynamics, the subconscious knows no bounds. Richard Welch. Oke, kita lihat. Nah, sudah bisa dilihat ya. Itulah namanya super speed reading. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang tadi India pemilik perpustakaan nomor 1 di dunia. Indonesia nomor 2. Hasilnya bagaimana? Ya, ini negara yang memang miskin juga, Pak, ya, seperti kita. Tapi teknologi mereka berkembang pesat. Mereka rajin baca. Karena apa? Mungkin karena bahasa Inggris juga, Pak, ya. Jadi mereka mudah mengakses ilmu pengetahuan. Kita ini bahasa Inggrisnya payah. Gitu ya. Dari awal kita memang tidak diarahkan untuk bisa bahasa Inggris. Bahkan yang ada Inggris saja di Indonesia kan. Akhirnya kita betul-betul nggak tahu apa-apa. Nah, India pencetak CEO raksasa teknologi. Ya. Kita lihat nih, kenapa bukan Indonesia? Indonesia ini banyak sebetulnya jago-jagonya. Ya tadi sekali lagi, kita nggak bisa mengakses ilmu pengetahuan, tidak bisa mengakses kesempatan. Ya. Nah, di mana Indonesia di negara-negara ini? Ya, ini negara-negara yang sistem pendidikan terbaik di dunia. Kita nggak ada di sini, Pak, ya. Kita nggak termasuk. Cina bagaimana? Wah, Cina nggak usah tanya ya. Kalau kata orang, semua adalah buatan Cina. Sekarang matahari pun dia ciptakan bisa, ya. Nah, bagaimana dengan membaca? Nah, mereka ini membacanya terbaik di dunia, Pak. Membacanya secepat kilat. Jadi kalau Amerika sekarang mampu membaca 25.000 kpm, Cina 100.000 kpm. Kita berapa? 200 kpm. Sampai kiamat, Pak, kita nggak akan bisa mengejar ketertinggalan kita. Karena itu sekali lagi, baca cepat. Ini kalau perlu masing-masing Pemda, Pak, ya, bupati, wali kota, gubernur, ini tahu gitu loh. Ya.
Karena selama ini mereka pikir, nggak ada lah ya, kita udahlah begini saja. Nunggu 10 tahun lagi, nunggu 20 tahun lagi baru kita bisa baju. Enggak, ini sebetulnya 2 tahun bisa kita lakukan. Coba perhatikan, tadi saya bilang ya, kalau anak-anak baca gitu bisa, orang dewasa itu di bagian akhir. Karena itu saya bilang tadi harus berurutan supaya kita tahu logikanya kan, bagaimana baca seperti itu bisa dilakukan. Baca sedetik 2 halaman, bahkan mungkin setengah detik kalau Bapak lihat tadi ya. Oke, bagaimana coba lihat bangsa kita. Ini saya ambil di satu lembaga bimbingan belajar, cara bacanya udah begini. Kapan kita bisa maju? Ini baca bekal SD kita di masa lalu ini ya. Membaca cepat saja nggak bisa, apalagi yang efektif dan benar, begitu ya. Nah, coba lihat, ini kesalahan membacanya tinggi sekali. Oke, nah apa yang harus kita lakukan? Dengan ketidakmampuan kita membaca, berarti kita sulit mengakses ilmu pengetahuan dari buku atau internet. Lalu siapkah kita menghadapi era industri 4.0, 5.0 tadi? Nah, Pak Jokowi punya program namanya revolusi mental, ya. Tapi sayangnya hanya integritas, etos kerja, gotong royong. Mana cerdasnya di sini? Nggak ada. Ya. Mana pendidikan di sini? Nggak ada. Dan ini jangan kaget Bapak Ibu. Saya mengikuti program revolusi mental ini tidak untuk rakyat, tapi untuk ASN. Ya, jadi kalau ditanya revolusi mental Pak Jokowi mana? Memang nggak ada. Ya. Saya waktu beliau menjadi presiden pertama kali, saya sudah kirim draft buku tebal 300 halaman tentang revolusi mental bagaimana harus dijalankan. Ya pada akhirnya nggak bisa dijalani, ya kita ini siapa gitu kan. Nah, kita mempunyai solusi revolusi mental paripurna dari rakyat untuk rakyat. Biarlah rakyat aja yang punya yang mengajukan. Ini yang saya ajukan Pak Jokowi. Intinya kita merevolusi mental dari 4 hal. Yang pertama revolusi akhlak, revolusi budi pekerti, revolusi moral, revolusi mindset. Nah, mindset ini bagian kita Pak, trainer. Ya, motivator itu di sini, guru itu di sini. Oke, ini 4 hal ini. Ya, kalau saya bukan pendeta atau ustadz, jadi saya nggak bisa revolusi akhlak yang berbasis agama. Saya bukan juga seorang budayawan, nggak bisa saya merevolusi budi pekerti. Ya, saya bukan Manggala, saya nggak bisa merevolusi mental berbasis ideologi. Saya bisa revolusi mindset, mind power. Nah, ini adalah beberapa ilmu sebelum kita seharusnya baca cepat. Ya, mind power, kekuatan pikiran. Ini saya ajarkan ke puluhan ribu orang. Kemudian menghidupkan orang mati, tanda petik ya. Ini orang yang banyak bangsa kita yang sudah tidak lagi berpengharapan, sudah putus asa gitu ya. Nah, melepaskan diri dari penjara pikiran. Ini orang-orang kelas menengah, kelas bawah, kelas atas banyak ini terpenjara pikirannya. Ya, guru, ya kemudian termasuk para trainer sendiri terpenjara pikirannya. Bagaimana kita lepas dari sini? Tapi untungnya trainer mungkin bisa belajar tentang blok mental. Ya, be winner. Bagaimana kita olahraga kita menang. Ini adalah merevolusi mental. Harusnya ilmu ini yang diajarkan. Barulah baca cepat. Ya. Nah, sebetulnya revolusi mental yang paling mudah, murah, cepat adalah baca buku. Jadi Pak Jokowi sebetulnya tidak perlu repot-repot mengeluarkan dana miliaran, ya, apalagi triliunan untuk membaca, untuk merevolusi mental. Wajibkan baca, gitu ya. Wajibkan baca apa? Ya bukan sekedar baca. Memang betul di sekolah ada wajib baca, tapi tidak terukur. Ya tidak terukur. Kita tanya berapa kenaikannya, nggak tahu karena memang tidak tahu mereka alat ukurnya apa. Berapa KPM, nggak tahu, KPM aja mereka nggak tahu kan, kata per menit itu ya. Nah, ini ada pelatihan super speed reading. Ya, ada dasar, madya, mahir, pakar. Tentunya saya katakan mulailah dari dasar, nggak bisa langsung pakar. Ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, apa yang harus kita lakukan untuk kegiatan literasi, khususnya baca? Pertama, Bapak Ibu, mari kita wajibkan baca sekolah. Bapak Ibu, kita nggak punya kekuatan ini, kecuali guru, kecuali kepala sekolah, kecuali dinas pendidikan. Wajibkan baca. Ya. Baca setiap hari 10 menit, atau baca seminggu satu buku, terserah. Tapi jangan mubah baca. Mubah baca itu artinya dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa-apa. Wajib itu namanya dikerjakan dapat reward, tidak dikerjakan dapat hukuman. Harus begitu. Ya. Baca itu hukumnya harus diwajibkan. Kata orang, Pak,
Melanggar hak ajasi nggak? Enggak. Kita bisa membuat orang wajib baca tanpa diwajibkan. Bisa. Ya. Yang kedua, pelajari mereka speed reading. Terserah mau siapa gurunya, mau siapa lembaganya. Kami menyarankan SSRA. Kenapa? Ada hal yang kami bisa garansi kenaikan membaca itu minimal ya 100-200%. Kami bisa menggaransi bahkan sampai 1000%. Itu dengan SSRA. Kalau dengan speed reading biasa nggak bisa. Ya, karena mereka hanya sekedar kamu bisa udah diajari ilmunya udah selesai. Kalau kita garansi, kita dampingi ya. Baca yang cepat, benar dan efektif. Terakhir, adakan dan fasilitasi kompetisi baca cepat tingkat sekolah, provinsi, nasional, internasional. Kalau 3 ini kita tidak lakukan, maka ya saya kata-kata sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa meningkatkan kecepatan dan minat baca bangsa kita. Akhirnya mutu pendidikan kita tidak pernah maju, tidak pernah naik, sekalipun sudah ganti presiden, ganti menteri pendidikan, ganti kurikulum, nggak akan pernah bisa. Kalau kata Pak Indra Bekti ya dari DPR waktu di hadapan dengan Pak Nadiem Makarim, apa katanya? Kita ini ya terus mengulang kesalahan, tapi ingin hasil yang berbeda. Kalau kata Einstein ini orang tidak waras, maka bukan saya yang ngomong ini ya, tapi yang mengatakan adalah Indra Bekti ya dari DPR ketika berhadapan dengan Pak Nadiem. Kita mau berubah, tapi caranya itu saja Pak dari dulu ya. Oke, nah 3 ini yang harus kita lakukan. Seperti yang dilakukan oleh dunia. Bagaimana mereka melakukan kompetisi baca cepat. Biojai ini dari Nepal, di daerah India sana. Lawan Horberg, yang mampu baca He would 25.000 say if you kata per don't menit. get it, but he's busy, as you can see. All right, well, the reason why we have Howard doing this, whoa, he's done. He is done. Nah, Bapak dan Ibu, kita harus bergerak cepat. Ya, harus bergerak cepat. Pertama, kita harus jadikan wajib baca kebijakan sekolah. Ini mestinya guru udah bisa ini. LSM bisa nggak mendorong ini? Kalau kita di sini kepala sekolah, saya dorong Bapak Ibu. Kalau di sini ada kepala sekolah, lakukan. Ya. Yang kedua adalah ajarkan mind map dan baca cepat. Karena percuma ya wajib baca, tapi tidak mengajarkan baca, percuma. Mengajarkan wajib baca, tapi tidak mewajibkan baca, juga percuma. Tidak dilakukan kompetisi juga percuma. Sekarang berani nggak Bapak-Bapak Ibu dan di sini sebagai kita lembaga swadaya masyarakat untuk mendorong pemerintah melakukan ini? Saya akan kasih rekaman ini nanti ya, saya akan buatkan yang bagus atau yang tadi ini ajukan kepada mereka. Kita tantang gitu. Mau nggak kita berubah? Ya. Mau banget nggak gitu? Tanpa menggiatkan minat baca, ya udahlah nggak usah bermimpi ya kita menjadi negara yang besar. Ya. Nggak usah bermimpi kita bisa mengubah nasib kita. Ya begini-begini saja. Nah, begitu Bapak Ibu, sebelum saya masuk apa itu baca cepat, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Pak Moderator, saya kembalikan. Oke, silakan teman-teman kalau tergelitik ya, karena terus terang begini, sudah sejak awal Timo sebagai orang luar, bukan orang Bolang, Mongondo asli. Timo ini kan cuma tak tambah istilahnya, kalau orang Manado bilang tuh cuma tak tambah. Ya kan? Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, bangkrut di Jakarta, dan baru mulai mau menua di Manado. Dan istilahnya berkiprah di Bolang Mongondo. Tapi ada satu yang kemarin saya tergelitik, mungkin nih tadi saya ulang lagi. Batu Rapa sama Batu Rapa sama Mariri. Apakah kalian masih ingat nggak yang tadi per kata per menit? Apa itu Pak namanya Pak? PKM ya? KPM, kata per menit. Kata per menit. Ya. Di Indonesia Timur kita terendah. Jadi kalau nggak salah pakai ininya 30 kata per menit ya. Jadi anak, iya Pak, terus terang iya. Kami itu bahkan kurang dari itu gitu loh, di bawah lah istilahnya. Berarti masih berapa kata, mungkin sangat-sangat rendah. Jadi ini memberikan kesan bahwa sebegitu parahkah Bolang Mongondo. Nah, saya juga pernah berbincang-bincang sama teman-teman, yuk kita bikin ini apa namanya perpustakaan di tiap PPA. Tapi waktu itu memang masih berjalan tersendat. Kita juga bingung mau kemana nih. Nah, tapi satu-satunya ya mungkin buat Pak Bambang nih gambarannya adalah kami di sini
selain kami ini aktivis di gereja, ya, aktif di gereja, aktif di pelayanan, tapi banyak juga yang berlatar belakang guru. Jadi hampir semua di pusat pengembangan anak dan remaja itu latar belakangnya guru. Dan standar dari pusat pengembangan anak dan remaja bahwa anak harus bersekolah. Kita melayani anak yang bersekolah. Agamanya kami tidak lihat. Yang kami ajarkan adalah holistik, 4 bidang. Kami berharap ada perubahan. Nah, kenapa saya bawa ini Pak Bambang sekarang? Kita pengen jadi gerakan. Ya, jadi nantinya kita lintas batas. Bukan lagi Bolmong 1, nanti kita bikin Bolmong. 42 PPA, 42 pusat pengembangan anak yang bergerak bersama-sama. Nanti Pak Bambang akan bantu kita dengan presentasinya supaya data-data yang ini nanti kita pelajari. Kurangnya di mana, kekacauannya di mana, ininya di mana, nanti kita lihat ya. Dan di sini bukan soal Jokowi lagi mau ada pemilu atau apa, bukan ya. Lagian juga Pak Jokowi juga tidak ini lagi kan, tidak mencalonkan diri. Ini bukan soal politik. Tapi permasalahannya adalah bisa nggak kita memperbaiki sesuatu sedikit saja. Apa yang kita bisa dari Bolang Mongondo. Gimana teman-teman? Berdiskusi saja, ayo. Kalau ada yang mau ditanya bagaimana? Nah, jujur ngaku saja, saya ini juga susah. Nggak pernah bisa baca. Kalau dibilang dikasih buku, saya paling bingung. Dan saya kebiasaan dari dulu sistemnya adalah lihat cover, baca bagian depan, baca bagian tengah, dan baca bagian belakang. Baru menyimpulkan sendiri apa tuh isi bukunya. Nah, itu lebih parah lagi kalau saya malah. Nah, ayo kita coba, kita berdiskusi. Gimana menurut kalian? Penting nggak sih membaca itu? Dan membaca itu kita dari dasar dulu lah. Kita nggak ke baca cepat ya. Kita nggak ke baca cepat dulu. Penting nggak membaca dengan baik itu? Ini belum ke baca cepat lah ya. Membaca dengan baik. Gimana teman-teman? Shalom. Ya. Shalom. Shalom. Oke. Silakan. Iya, makasih Pak buat kesempatannya. Silakan Ibu. Bagi saya dari 288 Amasya, Pusat Pengembangan Anak, merasalah bahwa membaca itu sangatlah penting. Namun yang saya ingin tanyakan Pak, seperti penjelasan Bapak tadi, untuk pembuatan kurikulum di Indonesia itu, sehingga kalau dalam penilaian yang saya ikuti tadi bahwa ada banyak yang berikan masukan, tetapi belum lengkap seperti itu kira-kira. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah kira-kira dari si pembuat kurikulum itu tidak bisa melakukan studi banding ke negara-negara yang ya sudah di atas tingkat bacanya, seperti itu, baca cepat misalnya, sehingga bisa mengakses apa yang ada di sana kemudian dimasukkan ke kurikulum Indonesia seperti itu. Dan kedua Pak, untuk kecepatan berbicara dalam beberapa menit, beberapa detik ya tadi seperti yang disampaikan Pak Timo. Tetapi apakah dari komunitas, maksudnya bukan komunitas, suku yang ada khususnya di daerah Bolmong ini, ada suku Minahasa yang gaya berbicaranya sungguh sangat lunglai begitu. Contoh, mopi mana rek ngana. Itu sudah memakan memakan waktu berapa? Ya, seperti itu kira-kira Pak. Dialeknya seperti itu. Mohon maaf. Iya, terima kasih. Iya. Silakan Pak Bambang. Mau jawab dulu? Ya, jawab dulu aja. Saya jawab dulu ya. Jadi begini Bu, memang negara ini kan organisasi yang besar Bu ya, seperti naga, besar sekali. Kita ini ular didi, cepat bergerak. Hari ini kita pelajari, besok kita praktekkan. Pemerintah memang nggak bisa begitu, ya kan ya. Pemerintah itu perlu dikaji dulu segala macam gitu kan, sehingga membuat dia lamban, gitu lah. Nah, beda dengan beberapa pemerintah yang dia ambil shortcut, misalnya mind mapping begitu populer langsung diajarkan. Ya, begitu dulu kan mind mapping itu kan sekitar 10 tahun yang lalu ya oleh Tony Buzan.
Kemudian langsung diadaptasi menjadi salah satu yang wajib diajarkan kepada para pelajar. Itu dilakukan Thailand dan Singapura. Dan hasilnya luar biasa. Itu baru mind mapping. Belum kita bicara baca cepat. Gitu ya. Belum kita bicara membaca. Membaca juga ada tingkatannya. Nah, artinya di sini kita mungkin ya, saya nggak tahu bagaimana kebijakan, saya bicara politik, kenapa kita agak lamban mengakses ya untuk ilmu-ilmu yang sekarang ini sudah banyak modern, Bu. Ilmu mengajar saja sudah tidak lagi perlu pedagogik. Dulu kan ilmu itu ya, ilmu jiwa segala macam. Sekarang sudah ada NLP, Neuro Linguistic Programming, NAC, Neuro Association Conditioning. Jangankan bicara itu penyembuhan saja, itu sudah punya lompatan. Ada emotional freedom technique, quantum touch, dan lain. Kita masih pakai yang lama dan tradisional gitu ya. Kenapa? Sekali lagi, ini negara besar. Dibutuhkan memang pemimpin atau misalnya kementerian yang bisa shortcut. Saya yakin pemilihan Nadiem Makarim dan Dr. Terawan itu adalah keinginan Jokowi adalah shortcut. Ya. Karena dia mengambil orang-orang yang dari praktisi, bukan seorang yang ahli. Saya yakin maksudnya tujuannya itu, tapi kenapa bisa gagal gitu ya? Terawan tidak bisa diterima di karangan sana gitu, dianggap idenya nyeleneh, ya kan? Nadiem Makarim juga begitu, yang mau menteknologikan semua gitu. Nah, ini problem kita. Yang jadi kalau Ibu tanya kenapa tidak dianggap pemerintah, idenya bagus, Bu, kurikulum merdeka segala macam, tapi mereka lupa menggapai matahari, ada awan yang harus dilalui gitu. Nah, itu tidak lakukan oleh mereka. Ini kelemahan sebetulnya yang pemerintah ini selalu ingin begini. Coba dilakukan dulu di sekolah-sekolah. Kalau berhasil baru gitu. Nah, masalahnya sekolah-sekolah yang atas belum izin. Kalau Bambang Pacul, yang atas itu belum izin, belum, nggak ada perintah. Ya kalau nggak ada perintah kami nggak mau lakukan. Nah, kita akhirnya berjuang Bu di bawah ini kan untuk menyadarkan para pimpinan sekolah, guru, ya kita sekarang sudah bujuk bagaimana Pak, ayo kita sama-sama kerjasama, kita tunjukkan pada pemerintah program ini berhasil di sekolah Bapak gitu. Ada sekolah yang sudah sadar tapi komitmennya lemah seperti tadi ya, mereka masih budayanya tidak disiplin, waktu pelatihan 5 jam cuma jadi 3,5 jam, gurunya sendiri sudah tidak disiplin. Ini jadi masalah, mentalnya susah gitu ya. Nah, ini perlu disiplin dan perlu dari atas, Bu. Kita nggak bisa dari bawah. Kalau perlu presiden, kalau perlu menteri katakan wajib baca semua kepala sekolah. Nah, kenapa kita ngotot untuk langsung ke menteri? Tujuannya itu. Ya, itu tadi masalah kurikulum. Nah, saya nggak tahu kenapa kok kita masih targetnya 200 kpm, 250 dan paling tinggi 350. Malah di bawah Mongodo tadi 32 atau 50 kan. Nah, ya udah minimal di 200 lah gitu ya, kita kejar dulu. Sebenarnya begini Bapak Ibu, baca cepat itu pengertiannya pertama ada membaca yang benar dulu. Ya, membaca yang benar. Jadi membacanya itu begini. Membaca itu harus satu kelompok kata, bukan kata demi kata. Ibu Budi pergi ke pasar membeli baju merah buat adik. Bayangkan kalau dibaca satu perkata, anak-anak pusing Bapak Ibu, apalagi itu berupa ilmu pengetahuan. Harus merupakan kelompok kata dan kalau perlu tidak dibaca dalam hati. Yang kelompok kata aja sulit, apalagi dalam hati, menghilangkan di dalam hati. Saya pikir profesor pun nggak bisa menghilangkan kebiasaan membaca dalam hati, ya kan ya. Nah, tapi kita ada cara bagaimana caranya membaca dengan pikiran. Ada lagi membaca tanpa membaca. Artinya nggak usah membaca pun. Tadi yang benar yang dikatakan oleh Pak Timotius ya, bahwa membaca itu memang salah satunya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan skimming, ya. Membaca skimming, baca yang penting-penting saja dulu, bagian depan, bagian terutama daftar isi, Pak ya. Nah, kita bukan membaca daftar isi. Masalahnya kita memang membaca buku dari awal terus gitu ya. Apa yang dilakukan Pak Timothy betul, cuman hanya mungkin caranya saja gitu ya. Karena teknik membaca salah satunya adalah membaca sekilas namanya. Baru nanti ada membaca bukan dari kiri ke kanan tapi atas ke bawah. Itu namanya scanning. Ya. Nah, nanti blink itu baca sekelebat saja gitu loh. Nah, tapi ini harus ada langkah-langkahnya gitu. Ini yang disebut dengan super speed reading tadi. Ini sebetulnya kalau anak-anak kita lambat membaca, kita bisa pakai teknik yang kayak di Cina tadi justru. Ya, anak-anak untuk SD itu bacanya memang begitu. Kita pakai yang cara itu dulu. Baru nanti mappingnya gitu ya. Baru nanti membaca yang sulit itu namanya kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa itu kita tidak bisa menyarikan
satu kalimat secepat mungkin atau satu alinea secepat mungkin. Itu guru bahasa Indonesia kita agak telat nih mempelajari masalah bagaimana kita membaca dalam waktu sekelebat. Itu harusnya udah nyampe ke sana guru-guru kita. Tapi kan kita masih belajar kalimat, alinea, ya. Tapi bagaimana membaca alinea ini belum sampai ke sana. Memang tidak ada dalam kurikulum itu, Bu. Gimana? Menjawab atau? Jadi intinya saya harapkan sih hari ini kita bisa pada satu ya, kalau istilahnya tuh satu pola pikir bahwa membaca itu penting. Iya. Dan kalau sampai ada anak PPA, ya anak di PPA yang masih belum bisa membaca, janganlah ya membaca masih terbata-bata, masih belum bisa membaca itu saja sudah warning, sudah danger. Nah, bisa nggak kita sama-sama bergerak? Di sini kita nggak akan mengocek ya istilahnya merogoh kocek sendiri atau bagaimana. Kita akan coba bikin gerakan yang nantinya kita ajukan ke pemerintah supaya kita bisa bergerak bersama-sama. Nah, tapi PPA sudah saatnya menunjukkan bahwa kita ini bergerak untuk komunitas, bukan semata-mata untuk gereja. Karena perubahan yang terjadi di PPA adalah perubahan masyarakat, bukan perubahan kelompok-kelompok tertentu. Nah, intinya adalah kalau kita bersama-sama nanti Pak Bambang juga akan bantu kita untuk paling tidak gimana sih caranya, baru kita coba naik sampai ke pemerintah, kita bergerak sama-sama. Kalau pemerintah oke, biar pemerintah yang membiayai. Istilahnya kan Benar, begitu. benar. Karena bagaimanapun nanti pemerintah yang seharusnya menopang kita. Karena kita akan menjalankan bagian implementasinya. Itu sih ya pemikirannya Timo. Kenapa hari ini Timo memperkenalkan Pak Bambang. Jadi paling tidak sama-sama yuk kita rubah. Kita ini tokoh-tokoh masyarakat loh di masing-masing desa. Kalau Timo orang jauh, ya kan? Jadi yuk kita bareng-bareng berubah. Nah, kalau boleh di fiskal baru ini mulai Juli sampai Juni tahun depan, 1 tahun ini kita buat gerakan dulu. Jangan sampai ada orang nggak bisa baca atau anak nggak bisa baca di desa kita, di PPA kita, di gereja kita, di komunitas kita. Nah, baru kita kembangkan terus sampai speed reading. Baru nanti kita bisa bikin yang namanya kelompok atau komunitas gemar membaca. Setelah komunitas atau kelompok gemar membaca terbentuk, kita bisa buat lagi apa? Kompetisi. Panjang nggak ini masih? Masih panjang. Jadi basicnya adalah sebetulnya Timo kembali lagi ke utopia. Timo punya mimpi. Tapi apakah mimpi Timo itu sama nggak dengan yang di Buntalo, yang di Kanaan, yang di Tiberias, di tempat semua yang kalian ada? Nah, itu yang kadang-kadang Timo juga bukan orang sakti atau orang super. Makanya undang Pak Bambang, kemarin undang Pak Agus, DS, mendongeng. Gimana caranya mendongeng? Kita supaya pengen tahu nih. Yuk, sama-sama. Ayo, ada pertanyaan lagi? Saya tambahkan dikit, Pak ya. Jadi, ya, silakan, Pak. Jadi begini, soal dana ini sebetulnya nggak problem. Yang penting adalah kita mau. Kalau nggak ada kemauan ini yang susah. Karena apa? 25% dari dana BOS itu untuk literasi. Tapi pengertian literasi kita ini masih beli buku. Beli buku nggak dibaca gitu kan. Sebetulnya pelatihan membaca cepat itu bagian dari literasi. Mereka boleh mengeluarkan itu. Tinggal sekarang bagaimana kita meyakinkan bahwa ini penting. Ya kan, ini berpengaruh ke masa depan. Kalau itu bisa kita yakinkan, kita bisa meniru beberapa tempat. Kayak misalnya saya ada satu daerah di Pontianak. Mereka itu waktu itu meminta saya datang ke sana. Kemudian ada satu universitas yang bersedia mengundang saya. Ya, mereka urunan gitu. Kemudian tapi CEO saya itu menghubungi Bupati Sintang. Pak, kami mau mengadakan pelatihan ini. Peserta berbayar gitu ya waktu itu ya. Kemudian diketawai sama Pemdanya. Di sini itu yang ada orang dibayar, bukan membayar kalau ikut seminar. Nah, ternyata itu terjadi di semua daerah ya, yang membuat
bangsa kita ini kalau nggak ada duit ya nggak mau. Nah, akhirnya gini aja lah Pak. Kalau yang penting pemerintah mau bantu nggak? Mau katanya gitu. Tapi kami nggak punya dana. Oke, Bapak namanya transportasi dan akomodasi ditanggung pemerintah aja. Udah soal yang lain-lainnya kita yang cari dananya. Pemerintah mau, Pemda mau. Kalau cuma itu aja oke gitu lah. Saya dikasihlah fasilitas mes ya. Karena kenapa mereka berani? Karena memang ada satu universitas yang sudah mau gitu. Nah, sehingga kita juga memberikan pelatihan itu. Saya selama seminggu di sana, polisi kita latih gitu ya, semua kita latih. Pokoknya ya ada 1 juta, ada 2 juta kita ambil, akhirnya cukup juga lah gitu kan. Karena ada kemauan gitu. Dana bos ada, bukan nggak ada. CSR bisa, kalau ada, apalagi mungkin daerah sana, daerah minyak, kita bisa minta corporate social responsibility. Saya siap proposalnya, tinggal diajukan saja gitu. Nah, soal gereja, kemarin saya juga di Tapanuli Utara, saya diundang oleh gereja di sana untuk melatih 100 jemaat gereja anak-anak muda di Tapanuli. Kemudian kemarin kalau di gereja di sana itu kemarin saya baca cepat. Di gereja Karisma Jakarta itu tentang affiliate dan marketing digital. Nah, karena apa? Karena banyak orang-orang di gereja yang punya usaha nggak bisa memasarkan. Saya salut terus terang gereja ya, aktif, termasuk kayak Pak Timo ini kan dari gereja, aktif gitu ya. Kita kan lintas semuanya. Siapapun kita bicara negara ya, kita tidak bicara agama, kita nggak bicara suku, kita bicara bagaimana kita bisa menyelamatkan negara ini. Itu yang penting. Itu Pak tambahan dari saya. Oke, jadi sudah dengar ya. Salah satunya itu. Nantinya juga siapa tahu bisa bantu income generate kita. Tapi satu-satu dulu lah. Basic dulu kita Iya. jadiin gerakan. 1 tahun kita berjalan, nantinya gampang. Lihat yang lain. Timo berharap networking yang ada di Timo mau kenalkan ke daerah. Kita terkenal memang susah, Pak Bambang. Terus terang, untuk cari guru komputer, guru bahasa Inggris saja, itu sulit untuk di Bolang Mongondo. Yang bersertifikat saja sulit. Jadi kadang-kadang apa ya? Untuk sumber daya manusia itu sangat sulit. Dan buat saya adalah satu-satunya karena saya banyak kenal yang istilahnya mentor saya juga kan Pak Mas Tony Sarjono dan lain-lain. Jadi saya mencoba menggali supaya bisa nih deketin ke teman-teman yang di Bolang Mongondo. Nah, gimana teman-teman? Coba buka diskusi, ayo. Iya, jadi kita buat pergerakan bahwa tidak ada lagi yang nggak bisa baca di PPA. Dan nantinya baru kita naikkan standar sedikit. Semua yang bisa baca cepat. Nah, nanti mungkin kita undang bagaimana, pasti bisa. Di mana kita ada kemauan ya, tadi seperti Pak Bambang bilang, yang penting mau dulu nih. Nah, oke. Ya, jadi mau ini beda-beda Pak Bambang. Ini ada yang kalau Kota Mobagu kita nggak ada. Ada yang Bolang Mongondo Induk, Bolang Mongondo Selatan, Dumagin cuma nggak datang. Kita sebetulnya ada. Bolang Mongondo Utara ini Ati dari daerah Santong Bolang dan Mokoditek sekitarnya. Terus ada Bolang Mongondo Induk banyak ya. Kalau Bolang Mongondo Induk dari Poigar, ada yang dari Dumoga. Jadi memang di sekitaran 4 kabupaten yang ada di Bolang Mongondo. Kalau gerakannya sporadis begini, saya rasa pastinya pemerintah akan menengok, melihat. Jadi kita awalnya nggak usah jauh-jauh, dari desa dulu. Desa masuk kabupaten. Kabupaten kita dekat-dekat, bilang presentasi, kalau perlu nanti bawa tuh presentasinya Pak Bambang, kasih pengenalan kayak gimana. Setelah ada keputusan, baru kita undang Pak Bambang. Hingga nantinya kita bisa punya komunitas. Timo rindu sekali punya komunitas, karena salah satu kelemahan Timo adalah banyakkan dekat ke anak-anak remaja, yang anak nih kurang. Nah, sekarang mungkin saatnya kita mencoba perbaiki yang anak-anak. Bagaimana anak-anak membaca, menulis, berhitung, paling tidak mereka punya basic. Karena ya tadi Pak Bambang bilang, pengetahuan berasal dari buku. Kita nggak akan pernah bisa tahu sesuatu kalau kita malas baca buku. Jadi nanti tenang, Timo akan mulai turun. Ya, kita akan ketemu di 18, 19, kita akan ada cluster meeting. Nanti kita bicarakan ulang.
bagaimana pergerakannya ya 18-19 Juli. Jadi jangan ada kegiatan apapun. 18-19 Juli ada di Wineru pertemuan ya. Nah, tanggal 21 akan ketemu semua Bolmong. Bolmong 1, 2, 3, 42 PPA. Hari Jumat tanggal 21 di Inobonto. Jadi kalau ada yang mau tanya lagi, ayo. Ini banyak guru ini. Aduh, Jufri oleh kepala sekolah. Ayo, Jufri. Jujur. Coba kita tanya kendalanya mereka apa, Pak, di sana. Kendalanya apa kira-kira? Ayo. Kendalanya apa? Karena terus terang ya, karena saya udah lihat banyak kekurangan anak, kasihan. Nah, kira-kira apa nih yang bermasalah di soal cara membaca anak atau malas baca atau apa? Kira-kira kendalanya apa ini? Silahkan coba Pak, dari dari Tibet kayaknya udah. Yes. Yes, silahkan. Eh, Memang materi hari ini sangat bagus, apalagi data-data yang dipaparkan tadi oleh Pak Bambang itu langsung jadi bagaimana, Kang? Langsung hilang semua itu apa yang pernah Indonesia dapat tentang penghargaan karena rata-rata semua dibawa untuk peringkatnya Indonesia. Terus yang saya mau tanyakan, Pak, kalau berbicara tentang IQ, apakah itu berhubungan dengan anak malas membaca atau bagaimana? Karena kan IQ anak itu berbeda-beda. Terus ada juga pengaruh atau apa faktor genetik, apakah itu juga berpengaruh di minat baca anak atau bagaimana? Terus ini cuma sekedar saran juga buat teman-teman staf yang saat ini mengikuti Zoom, yang khususnya yang guru ya, pengajar di sekolah, kalau boleh mau kasih tugas anak itu PR, kebanyakan kan Ya. sekarang suruh cari di internet, oh Pak. Ada baiknya orang sekarang rubah rubah pola apa kita suruh cari pada orang di perpustakaan lewat buku. Terima kasih. Bagus itu sarannya. Silakan Pak Bambang. Iya, iya. Gimana? Ya, IQ sebetulnya nggak ada hubungan dengan membaca ya, tapi IQ kan lebih ke arah genetik ya, bukan karena malas belajar, bukan apa. Jadi maksud saya gini, memang tadi saya sebutkan IQ kita termasuk yang terendah tadi ya, di atasnya Timor Leste gitu lah. Nah, apakah itu ada kaitan dengan membaca atau tidak? Tapi yang jelas selalu dikaitkan karena kita malas belajar gitu loh. Nah, sebenarnya untuk baca cepat ini yang unik adalah justru bisa dipelajari orang-orang yang agak tertinggal dalam hal kecerdasan. Kita kan berpikir ini hanya untuk orang pintar gitu ya. Banyak orang mengatakan baca cepat itu nggak mungkin. Sangat mungkin jawabannya. Hanya untuk orang pintar? Enggak. Justru anak-anak yang tidak pintar itu bisa terbantu. Karena anak-anak yang tidak pintar ini belum tentu tidak pintar. Dia seringkali menggunakan otak kanan. Baca cepat ini pengguna otak kanan. Jadi yang dimaksud baca cepat itu bukan seperti yang kita lihat di tadi yang Cina itu ya. Itu baca cepat tapi belum tentu benar dan belum tentu efektif. Nah, yang kita maksud baca cepat tapi juga benar dan efektif tidak secepat mereka. Tapi kita berani untuk bertarung di kelas internasional. Walaupun ya kita kecepatan membaca kita di 1000 kpm atau 500 kpm, kita berani beradu dengan mereka. Mereka 1000 kpm belum tentu mengerti. Karena ingat, pengujian minat baca itu pertama adalah melalui tes KPM, kecepatan membaca. Yang kedua adalah pemahaman terhadap apa yang dia baca. Gitu ya. Jadi belum tentu kita baca 1000 kpm mereka 100.000 kpm mereka bisa mengerti. Belum tentu. Karena itu nanti kita akan belajar bagaimana caranya kita membaca lebih di atas rata-rata ya. Di atas rata-rata gini. Kecepatan membaca John F. Kennedy, Nyonya Indira Gandhi, Jimmy Carter itu dulu itu 500 kpm, itu dianggap paling cepat di dunia. Tapi perkembangan teknologi bisa membuat sekarang itu terlalu kecil. Tapi itu sudah cukup lah untuk
mengikuti pertandingan tingkat internasional. Nah, kita sebetulnya di 350, 400 saja sudah bagus. Tapi kalau kita bisa menyediakan waktu 1 hari saja, 7 hari kita fokus pada baca cepat, saya yakin kemampuan baca kita bisa 1000. Ini contoh ya. Kemarin ada guru yang mengikuti pelatihan ini, awalnya dia nggak percaya bahwa dia bisa baca cepat. Jangankan membaca cepat, melihat buku saja udah malas, gitu loh ya. Melihat buku saja udah malas, sampai dia berdoa supaya tidak ikut dalam pelatihan ini karena kepala sekolahnya memaksa semuanya harus ikut gitu. Dia berdoa gimana caranya ada meeting lah supaya jangan dia ikut. Akhirnya nggak ada meeting, ikut dia. Ikut buku pun tidak punya di rumah, akhirnya pinjam mertuanya 300 halaman. Nah, yang uniknya ketika pelatihan kita tes, dia yang tercepat itu 1000 kpm. Bayangin cuma 200 kpm naik ke 1000 kpm, itu 500%. Dan dia bisa baca dalam waktu kurang dari 1 jam, 200 halaman lebih, hampir 300 ya. Itu dalam waktu 28 menit. Nah, dia kaget atau kemampuan itu. Dan dia bisa presentasi dengan lancar apa yang dia baca. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang yang tidak minat pun bisa kita ubah menjadi minat. Orang yang minat bacanya 200 jadi 500%. Apalagi dia itu orang yang sebelumnya sudah bisa baca ya, itu akan lebih cepat lagi, bisa 2000, bisa 1000. Nah, yang di Bolmondo ini saya yakin yang anak-anak 30 tadi kalau untuk 200 saja masih kecil itu. Masih bisa gitu. Karena sebetulnya membaca ini adalah teknik. Saya sebut teknik. Kalau tadi Pak Timo mengatakan saya bacanya begini, itu kan teknik sebetulnya. Bapak bisa paham juga sebetulnya kan. Cuman ada kata Bapak tambah misalnya per halaman ya, Bapak begini, bisa begini, tentunya kan itu jadi lebih sempurna ya kan, karena tidak membaca depan, tengah, belakang aja, tapi juga membaca tiap halaman tapi secepat kilat gitu kan, baca cepat kilat. Nah, itu aja tinggal penambahannya. Ditambah lagi mungkin bagaimana kita membaca, kemampuan membaca daftar isi. Ini ada seninya ini, membaca dengan daftar isi ini ya. Dengan kita memahami daftar isi, kemudian kita bisa mengurainya, bisa apa, kita bisa ingat selamanya buku itu isinya apa. Ya, itu kelebihan baca cepat itu seperti itu ya. Nah, efektif tadi, baca efektif itu adalah membaca mengurut kegunaannya. Karena banyak begini ya, banyak orang mengatakan, Pak, baca cepat itu kan sekarang udah nggak dibutuhkan lagi. Buku sudah nggak ada. Ya, sekarang itu baca Android, bacanya WhatsApp, bacanya artificial intelligence. Ya, justru sekarang dengan baca cepat kita bisa, jangankan Android atau namanya e-book ya, kita baca cepat, kita juga bisa melihat video dengan cepat itu di YouTube 101 hari. TikTok bisa 100 pengetahuan yang kita dapatkan 1 hari. Bahkan artificial intelligence itu bisa 100 kita bisa petakan dalam waktu 1 hari. Kita ingat nih, oh saya mau desain ini pakai ini, desainnya pakai AI ini, kita mau mengarang AI-nya pakai ini, kita bisa tahu. Jadi nggak perlu kita satu aja udah puas. Kan banyak orang satu dengan Chat GPT itu ya, dengan OpenAI udah cukup ya. Padahal masih banyak artificial intelligence yang lain. Nah, anak-anak itu harus sudah dikenalkan ini. Saya lihat penggiat literasi ini masih tradisional, masih nyuruh anak-anak baca gitu ya, tapi belum sampai bagaimana dia baca secara benar dan efektif, belum nyampe ke sana. Jadi kemampuan baca cepat ini memang betul-betul antara orang yang tahu trik ya dengan orang yang tidak tahu trik. Ya, anak-anak yang tadi tidak punya kecerdasan, kita anggap tidak punya kecerdasan, tapi dia punya otak kanan, dia membaca justru lebih mengasihkan dengan baca cepat. Dia nggak perlu baca kata demi kata, nggak perlu baca kalimat demi kalimat, dia udah baca sekilas gitu loh. Yang penting anak ini punya otak kanan. Biasanya memang kebanyakan kecerdasannya masih visual gitu kan, sehingga dia akan lebih menarik kalau dengan baca cepat, karena baca cepat nanti dengan gambar, Pak. Ayo, kira-kira ada lagi? Jadi nanti mungkin kita akan, kemarin kan kita belum bikin grup sama Pak Agus DS tentang apa namanya, mendongeng. Nah, nanti kita juga akan bikin WA grup mungkin dengan Pak Bambang untuk kita mau tahu nih, karena buat saya gini, bukan soal Pak Bambangnya nanti bisa ke Bolmong atau apa, enggak. Buat saya bukan itu. Tapi apa yang saya harapkan bisa sampai ke kalian, itu yang saya lagi tunggu. Nantinya saya pengen bahwa semua orang nih yang di PPA bilang gini, sampai anak saya nggak bagus,
Sampai anak saya nggak bisa baca, sampai anak saya benar-benar nggak punya nilai yang memang benar, nggak cuma di asal lulus, biasanya kan kejar prestasi kan, ya jujur aja lah ya, kadang-kadang kan sekolah kan, ayo lulusin semua biar naik sekolahnya, presentasinya bagus. Tapi kita pengen anak-anak lulus memang lulus. Nah, ada nggak nih harapan dari kita-kita merubah anak-anak di PPA? Supaya kalaupun memang seperti itu, bukan cuma Pak Bambang yang nanti mau datang, mungkin presiden baru atau bagaimana, Bolmong pun akan berubah. Itu. Karena kan kita nggak pengen ya, Bolmong menjadi semakin besar tapi kosong. Jangan seperti anak-anak yang mungkin kelihatannya tumbuh besar kayak Timo ya, yang akhirnya nanti kurus sedikit jadi oh kelihatan ternyata gemuknya bukan gemuk sehat, gemuk banyak penyakit gitu. Nah, jadi nanti silakan buka ini Alpha Theta ya tentang ya nanti juga minta saya mungkin minta bantuan Pak Bambang untuk yang presentasi yang kondisi-kondisi karena terus terang Pak tadi nilai-nilai yang Bapak kasih itu menohok ya menohok, memukul, istilahnya menyadarkan bahwa masih jauh ini Indonesia, Ya. masih jauh, ya. Dan gini Pak, mungkin nanti ya sekalian juga teman-teman, ini salah satu yang pemikiran Timo sampai pernah begini. Dari Compassion, kami kadang-kadang mengharapkan dari yayasan yang Timo kerja, kami mengharapkan anak-anak bisa S2, S3. Tapi kalau Timo ngelihat di Bolmong, minta maaf Pak, bukannya kami mau merendahkan, anak Bolmong lebih baik belajar tentang soft skill, hard skill. Soft skill dan hard skill ya istilahnya mungkin lebih ke life skill. Jadi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup. Nah, mungkin nanti sistemnya adalah pemakaiannya bukan lagi S1, S2, S3, tapi lebih kepada sertifikat-sertifikat. Jadi lebih kepada training-training. Nah, itu yang kita lihat. Karena apa? Saya mengharapkan di Bolmong ini banyak para praktisi, para apa ya, istilahnya orang-orang yang mahir pada kerjaannya. Karena kalau orang-orang pemikir pun susah mau berkembang gitu loh. Karena ujung-ujungnya yang saya lihat, yang pintar-pintar palingan jadi ASN. Ujung-ujungnya ya. Minta maaf para guru ya, bukannya ini ya. Para guru ya, bukan ini sih ujung-ujungnya kan cuma itu. Tapi saya pengen nih anak-anak nih mengisi tempat. Ada yang mungkin ahli bangunan, ada yang mungkin nanti ahli motor, perbengkelan. Itu sih harapan saya karena itu bisa menunjang kehidupannya anak-anak. Itu sih yang banyak PR-nya kami ini, Pak. Jadi mungkin awal ya kita buka dulu dengan literasi. Dan pengennya coba ya nanti teman-teman Timo juga akan kirim survei. Nanti juga kalau Pak Bambang ada presentasi yang tadi ya kan di-share, dibagi. Ya. Baru kita akan bergerak di masing-masing desa. Timo akan kuatkan kalian lagi. Ini bukan pertemuan terakhir, ini pertemuan pertama dan akan berkelanjutan. Timo berharap nantinya bukan lagi Timo yang kejar-kejar kalian, tapi kalian yang gini. Kapan Pak Timo? Kita buat gerakannya. Ya, teman-teman gimana? Masih ada yang mau bertanya? Ayo. Silahkan. Kalau sudah ya berarti kita akan selesai nanti tapi kita akan berlanjut mungkin kita akan buatkan WA group ya supaya ada diskusi-diskusi yang berkelanjutan apa-apa yang diperlukan karena terus terang Pak Bambang sudah bilang mas saya mau bantu tapi permasalahannya ya kitanya yang mau dibantu mau nggak kan gitu kita butuh nggak ada orang yang susah mencari orang di Bolmong kita butuh. Ya, dari 0200, terima kasih untuk kesempatan. Sebenarnya baca cepat memang sangat penting. Kalau tidak salah ini masih digerakkan tahun 80-an untuk sekolah belajar membaca. Tapi di situasi sekarang, apalagi lihat situasi yang ada di PPA Kanaan, memang itu anak yang mau belajar membaca itu memang masih banyak pergumulan untuk anak-anak. Itu juga
apa karena dia IQ atau karena nutrisi yang waktu masih 1000 hari lalu hingga berdampak saat ini, dan juga seperti kelihatannya di sekolah tidak peduli. Kami di PPA tidak lama, tidak hanya maksimal 2 jam. Ya, satu hari. Sementara bicara tentang membaca cepat, sementara anak-anak lain ada yang sudah kelas 4. Kami mentor harus membantu untuk bagaimana agar dia bisa membaca. Ada juga yang tinggal di kelas 1 sudah 8 tahun, belum tahu huruf. Jadi seperti yang dikatakan Pak PF tadi, ada banyak pergumulan untuk anak-anak. Kerinduan untuk membaca cepat ini ada, memang luar biasa. Tapi kami masih diperhadapkan dengan pergumulan untuk anak-anak yang orang tua tidak perhatikan. Salah satunya guru di sekolah, kalau kelihatan memang tidak terlalu. Yang penting anak naik kelas seperti yang disampaikan tadi. Sementara untuk membaca dan menulis masih sangat sulit. Mungkin itu saja. Mohon bantuan untuk hal yang seperti kira-kira yang terbaik kami harus buat apa untuk anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bambang. Ada Ya. ini? Jadi gini, Ibu, supaya artinya kan kita sudah ada semangat, kita sudah ada itikat. Memang tidak satu jalan ke Roma, Pak. Jadi kita bisa aja seperti saya disebut, kita ada online, gitu ya. Memang harus ada pelatihan. Kalau enggak, kita belajar sendiri kan, akhirnya belajar sendiri. Sebenarnya yang bisa saya bekali untuk teman-teman di sana karena di pelosok ya, itu minimal mind mapping ya. Karena anak-anak yang tidak baca minimal bisa gambar. Nah, kenapa pelatihan baca cepat bisa dilakukan anak TK? Sebetulnya rahasianya memang mereka tidak disuruh nulis, mereka disuruh gambar. Gitu. Tapi tidak lagi seperti dulu menggambar gitu ya, mewarnai, bukan begitu. Memang ada namanya mind mapping. Nah, kebetulan kursus mind mappingnya juga kita ada, gitu ya, dan nggak mahal juga. Itu mampu lah kalau guru, cuman kalau salah 100.000 apa itu kan. Nah, artinya sebetulnya ada, kalau memang guru bersedia misalnya ya untuk belajar mandiri, silakan gitu. Kalau mau belajar kita via online bisa, nggak mesti juga saya datang ke sana kan, karena zaman udah teknologi kan. Memang kalau ke sana itu enaknya apa? Kita bisa seminggu patok untuk belajar secara maraton. Jadi kalau bisa itu selesai, ini bisa jadi contoh bagi saya. Sebetulnya itu. Dan pemerintah dalam hal ini harus, dan CSR ya, perusahaan bisa membackup ini. Sebetulnya itu bisa dilakukan. Kalaupun harus ke sana gitu ya. Kalau nggak pun secara mandiri kita ada pelatihan online, ada apa, nggak ada masalah sebetulnya. Jadi sekali lagi kalau tadi Ibu bilang gimana untuk mengajarkan anak-anak yang tadi belum bisa baca, mungkin tapi kan mereka bisa gambar. Mereka ini bukan bodoh, bukan juga nggak bisa baca, belum ada satu yang mendorong mereka untuk bisa membaca. Mestinya gadget bisa membantu mereka itu untuk mendorong itu, nggak ada jeleknya gadget itu. Nah, nanti gadget itu juga ada semacam software yang bisa digunakan untuk mapping kalau mereka masih nggak bisa gambar juga, minimal pakai HP gitu. Jadi cara-cara banyak sebetulnya sih, banyak. Itu. Oke, thank you Pak Bambang. Jadi gini, kita bikin action plan aja. Nanti saya akan share ke Pak Bambang. Jadi action plan kita adalah pertama, kita pastiin dulu lah. Yakin nggak nih bahwa kita mau meningkatkan? Karena syarat dari Compassion saja, dari Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur untuk PPA, Pusat Pengembangan Anak, bahwa anak kan ada ininya kan, LKPA kan, Lembar Kegiatan Perkembangan Anak, ya kan? Jadi kan kita mau tahu nih perkembangan anaknya berapa. Nah berarti anak dari nggak bisa baca sampai bisa baca itu kan harusnya diukur. Nah ini kita itu dulu lah, basic itu dulu. Nah baru kita punya dua sebetulnya. Kalau tidak program di anak, ada refreshment tutor. Kita bisa pakai itu. Jadi silahkan berpikir, nanti kabarin Timo, Pak, kita ketemu di tanggal 18 dan 19, kita ngumpul di satu tempat.
di Wineru, kita obrolin. Kira-kira nih apa yang kita mau rubah? Apa yang kita mau kita mau perbaiki. Gimana dengan calistungnya? Bagaimana membacanya? Dan otomatis tadi seperti Pak Bambang bilang, murah kok, ya kan? Itu bisa, nanti kita bisa atur gimana. Tapi ini bukan soal jualan. Jangan sampai kita pengen adalah memang kita butuh. Yang Timo bawa sekarang ini bukan anak kemarin sore ini Pak Bambang ini. Sudah sekian puluh tahun dalam masalah literasi gitu loh. Jadi bukan baru kemarin terus kenalkan ya, yang penting penjualan. Enggak, Pak Bambang enggak cari itu. Cuma yang Timo pengen adalah yuk rubah. Yuk rubah. Jangan sampai bolong dari situ ke situ, dari situ ke situ. Sampai ada istilah begini Pak Bambang. Anak-anak PPA diselamatkan, nanti dia sudah besar, dia kawin, dia punya anak, anaknya masuk lagi PPA. Itu akan jadi lingkaran setan itu. Itu akan jadi begitu saja. Ya. Apakah mau kemiskinan hanya dari situ ke situ ke situ ke situ? Kita pengen Bolmong berubah. Kalau perlu nanti Bolmong menjadi penyumbang. Bolmong bisa bilang nanti, kita sudah nggak butuh Yayasan Kasih Karunia Indonesia Timur. Sudah ya, kita punya networking banyak, kita punya CSR banyak, kita mau bergerak sendiri. Karena kadang-kadang berpikir adalah gini, bukan soal pro atau kontra ke pemerintah. Kita tetap topang pemerintah dengan segalanya. Tapi satu-satunya yang kita bisa topang pemerintah adalah apa? Kita buat sendiri. Buat sendiri tentunya dengan buat kebaikan kita sendiri. Komunitas bertambah, naik semuanya bagus, otomatis negara juga aman. Kan begitu. Jangan cari politik praktis. Ya, jadi ingatkan para PPA ya, staf PPA ya, di Pusat Pengembangan Anak dan Remaja tidak ada politik praktis. Tapi bagaimana caranya kita menjadi orang-orang yang dominan dalam artian dominan di komunitas. Mencoba menjadi agen-agen perubahan. Begitu. Jadi terima kasih Pak Bambang. Ya, nanti terus terang kita akan keep in touch terus. Kita akan tetap berhubungan, berkomunikasi. Karena begini, sebagai pribadi nanti saya akan coba gerakan Bolmong dan saya berharap Pak Bambang ada di samping kami sebagai teman dan mitra. Kita rubah semuanya. Dan saya akan mulai juga mencoba mendekati beberapa pejabat, ya kan, pejabat-pejabat daerah yang mungkin nantinya kita bisa sama-sama berjalan. Begitu. Iya, Pak. Ya, bagus, Pak. Ya, karena kalau nggak ada tuh kalau sekarang tuh berjuang sendiri nggak ada. Lone Ranger itu nggak ada. Itu zaman dulu boleh Lone Ranger. Tapi kalau sekarang itu harus berkomunitas. Harus buktinya Avenger ya kan? DC Comic tuh Justice League ya kan? Semua bahkan superhero mesti ngumpul rame-rame baru bisa menang. Masuk kita enggak. Jadi boleh teman-teman kasih jempolnya dong buat Pak Bambang. Ayo, emotikonnya mana? Kalau bisa ke depan kita Pak, kita ciptakan trainer-trainer di sana ini untuk ini. Aduh harus Pak. Kalau kita nggak ciptakan trainer gimana kita mau? Iya. Jadi salah satunya adalah kita mau bergerak sekarang. PPA sudah jangan diam-diam di tempat ngumpet. Sudah bukan saatnya seperti itu.